Analis ketahanan pangan ahli pertama. 1. Seorang analis ketahanan pangan ahli pertama diminta untuk menjelaskan konsep ketersediaan pangan. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan definisi ketersediaan pangan? A. Jumlah pangan yang tersedia di pasar tradisional. B. Kemampuan rumah tangga untuk membeli pangan. C. Kuantitas pangan yang cukup dan tersedia secara fisik di suatu wilayah. D. Kualitas nutrisi dari pangan yang dikonsumsi masyarakat. E. Stabilitas harga pangan di tingkat konsumen. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa ketersediaan pangan didefinisikan sebagai kuantitas pangan yang cukup dan tersedia secara fisik di suatu wilayah. Ini mencakup produksi domestik, impor, dan cadangan pangan yang dapat diakses oleh masyarakat. 2. Dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan, seorang analis ketahanan pangan ahli pertama mengusulkan strategi diversifikasi tanaman pangan. Apa dampak utama dari strategi ini terhadap ketersediaan pangan? A. Meningkatkan ketergantungan pada impor pangan. B. Mengurangi risiko gagal panen akibat serangan hama spesifik. C. Meningkatkan penggunaan pestisida kimia. D. Mengurangi efisiensi penggunaan lahan pertanian. E. Meningkatkan kebutuhan air irigasi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa diversifikasi tanaman pangan dapat mengurangi risiko gagal panen akibat serangan hama spesifik, karena hama biasanya menyerang jenis tanaman tertentu. Dengan menanam beragam tanaman, risiko kehilangan seluruh hasil panen dapat diminimalisir. 3. Analis ketahanan pangan ahli pertama sedang mengevaluasi instrumen kebijakan stabilisasi harga beras. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan instrumen kebijakan stabilisasi harga pangan yang efektif? A. Penetapan harga eceran tertinggi (HET). B. Operasi pasar untuk menjaga pasokan. C. Pemberian subsidi langsung kepada petani. D. Penghentian total impor beras. E. Manajemen stok pangan nasional. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa penghentian total impor beras bukan merupakan instrumen kebijakan stabilisasi harga yang efektif, karena dapat menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga jika produksi domestik tidak mencukupi. Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan keseimbangan antara produksi domestik dan kebutuhan impor. 4. Seorang analis ketahanan pangan ahli pertama sedang menganalisis peran Bulog dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan fungsi utama Bulog dalam konteks tersebut? A. Melakukan pembelian gabah beras petani dengan harga pembelian pemerintah peraturan pemerintah. B. Mengelola cadangan beras pemerintah CBP. C. Menetapkan kuota impor beras secara mandiri. D. Melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras. E. Mendistribusikan beras untuk program bantuan sosial pemerintah. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa menetapkan kuota impor beras secara mandiri bukan merupakan fungsi utama Bulog. Keputusan terkait impor beras melibatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait, bukan wewenang tunggal Bulog. 5. Analis ketahanan pangan ahli pertama sedang meneliti efektivitas saluran distribusi pangan. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan rantai pasok pangan yang efisien? A. Rantai pasok dengan jumlah pelaku usaha terbanyak. B. Rantai pasok dengan margin keuntungan tertinggi. C. Rantai pasok dengan waktu distribusi terpendek dan biaya terendah. D. Rantai pasok yang hanya melibatkan BUMN. E. Rantai pasok yang berfokus pada pasar modern. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa rantai pasok pangan yang efisien adalah rantai pasok dengan waktu distribusi terpendek dan biaya terendah, namun tetap menjaga kualitas pangan. Hal ini memastikan pangan dapat sampai ke konsumen dengan cepat dan harga yang terjangkau. 6. Dalam upaya pengendalian kerawanan pangan, seorang analis ketahanan pangan ahli pertama mengusulkan pemetaan wilayah rawan pangan. Indikator manakah yang paling relevan untuk menentukan status kerawanan pangan suatu wilayah? A. Jumlah pasar tradisional di wilayah tersebut. B. Tingkat produksi pangan pokok setahun terakhir. C.
Proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan. D. Jumlah penduduk usia produktif. E. Luas lahan pertanian yang tersedia. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan merupakan indikator yang paling relevan untuk menentukan status kerawanan pangan suatu wilayah. Semakin tinggi proporsi pengeluaran untuk pangan, semakin rentan wilayah tersebut terhadap kerawanan pangan. 7. Analis ketahanan pangan ahli pertama sedang mengembangkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG). Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen utama SKPG? A. Peta ketersediaan pangan. B. Data curah hujan. C. Prevalensi stunting. D. Harga pangan pokok. E. Tingkat pengangguran. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa tingkat pengangguran bukan merupakan komponen utama SKPG. Meskipun dapat mempengaruhi akses ekonomi terhadap pangan, SKPG lebih berfokus pada indikator langsung terkait pangan dan gizi seperti ketersediaan pangan, harga pangan, dan status gizi masyarakat. 8. Seorang analis ketahanan pangan ahli pertama diminta untuk merancang intervensi kewaspadaan pangan dan gizi di daerah rawan pangan. Manakah dari berikut ini yang merupakan bentuk intervensi paling tepat untuk mengatasi masalah stunting di wilayah tersebut? A. Pemberian bantuan beras miskin, raskin. B. Penyuluhan tentang diversifikasi pangan. C. Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita. D. Perbaikan sistem irigasi pertanian. E. Subsidi pupuk untuk petani. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita merupakan bentuk intervensi yang paling tepat untuk mengatasi masalah stunting. Stunting terjadi akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sehingga intervensi gizi pada kelompok sasaran ini sangat penting. 9. Dalam upaya penganekaragaman konsumsi pangan, analis ketahanan pangan ahli pertama mengusulkan program, 1 hari tanpa beras, di instansi pemerintah. Apa tujuan utama dari program ini? A. Mengurangi impor beras nasional. B. Meningkatkan konsumsi pangan lokal non-beras. C. Menurunkan harga beras di pasaran. D. Meningkatkan produksi pangan pokok alternatif. E. Mengurangi beban subsidi pangan pemerintah. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa tujuan utama program, 1 hari tanpa beras, adalah meningkatkan konsumsi pangan lokal non-beras. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan dan membiasakan masyarakat mengonsumsi pangan pokok alternatif, sehingga mendorong penganekaragaman konsumsi pangan. 10. Analis ketahanan pangan ahli pertama sedang mengevaluasi standar keamanan pangan segar (PSAT). Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan parameter utama dalam standar keamanan PSAT? A. Residu pestisida. B. Cemaran mikroba. C. Cemaran logam berat. D. Kandungan zat gizi mikro. E. Aflatoksin pada kacang-kacangan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa kandungan zat gizi mikro bukan merupakan parameter utama dalam standar keamanan PSAT. Standar keamanan PSAT lebih berfokus pada parameter yang berkaitan dengan keamanan konsumsi, seperti residu pestisida, cemaran mikroba, logam berat, dan toksin alami seperti aflatoksin. 11. Dalam proses perumusan standar mutu pangan olahan, seorang analis ketahanan pangan ahli pertama harus mempertimbangkan harmonisasi dengan standar internasional. Apa manfaat utama dari harmonisasi standar ini? A. Mengurangi biaya produksi pangan dalam negeri. B. Meningkatkan daya saing produk pangan nasional di pasar global. C. Menghilangkan kebutuhan pengawasan mutu pangan. D. Mempermudah impor pangan tanpa batasan. E. Mengurangi kewenangan otoritas keamanan pangan nasional. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa manfaat utama harmonisasi standar mutu pangan dengan standar internasional adalah meningkatkan daya saing produk pangan nasional di pasar global. Hal ini memudahkan ekspor produk pangan karena telah memenuhi standar yang diakui secara internasional. 12.
Analis ketahanan pangan ahli pertama sedang melakukan pengawasan penerapan standar keamanan pangan. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan pengawasan post-market? A. Pengujian produk sebelum dipasarkan. B. Pemeriksaan izin edar produk. C. Pengawasan proses produksi di pabrik. D. Pemantauan dan pengujian produk yang sudah beredar di pasaran. E. Penilaian dokumen pendaftaran produk. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pengawasan post-market merujuk pada pemantauan dan pengujian produk yang sudah beredar di pasaran. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang telah dijual tetap memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan. 13. Seorang analis ketahanan pangan ahli pertama diminta untuk mengevaluasi efektivitas cadangan pangan nasional. Dalam situasi darurat pangan, apa peran utama dari cadangan pangan nasional? A. Menstabilkan harga pangan di pasar. B. Meningkatkan pendapatan petani. C. Memenuhi kebutuhan pangan dalam situasi krisis. D. Mengurangi impor pangan. E. Meningkatkan ekspor pangan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa peran utama cadangan pangan nasional dalam situasi darurat pangan adalah memenuhi kebutuhan pangan dalam situasi krisis. Cadangan ini berfungsi sebagai jaring pengaman untuk menjamin ketersediaan pangan saat terjadi bencana alam, gagal panen, atau krisis pangan lainnya. 14. Analis ketahanan pangan ahli pertama sedang menganalisis dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan pangan. Strategi adaptasi apa yang paling efektif untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan? A. Meningkatkan impor pangan. B. Mengembangkan varietas tanaman tahan iklim ekstrim. C. Mengurangi luas lahan pertanian. D. Meningkatkan penggunaan pestisida. E. Menghentikan produksi pangan lokal. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa mengembangkan varietas tanaman tahan iklim ekstrim merupakan strategi adaptasi yang paling efektif untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan. Varietas ini dapat bertahan dalam kondisi cuaca ekstrim seperti kekeringan atau banjir, sehingga menjamin keberlanjutan produksi pangan. 15. Dalam upaya meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi KIE terkait penganekaragaman konsumsi pangan, seorang analis ketahanan pangan ahli pertama mengusulkan penggunaan media sosial. Apa keuntungan utama penggunaan media sosial dalam KIE penganekaragaman konsumsi pangan? A. Mengurangi biaya produksi materi KIE. B. Menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. C. Menghilangkan kebutuhan penyuluhan langsung. D. Meningkatkan penjualan produk pangan tertentu. E. Menggantikan peran penyuluh pertanian. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa keuntungan utama penggunaan media sosial dalam KIE penganekaragaman konsumsi pangan adalah kemampuannya untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, serta interaksi langsung dengan masyarakat dari berbagai latar belakang dan usia.